Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat online semua, bagaimana nih? Apakah sudah siap untuk melakukan pembelajaran pada hari ini? Pada video pembelajaran kali ini, kita akan sama-sama belajar mengenai nilai mutlak. Sebelumnya, pada nilai mutlak ini akan ada beberapa materi yang nantinya akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama yaitu mengenai konsep dasar nilai mutlak, yang kedua mengenai sifat-sifat nilai mutlak, yang ketiga mengenai persamaan nilai mutlak, dan yang keempat mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Langsung saja kita ke materi yang pertama yaitu mengenai konsep dasar nilai mutlak. Konsep dasar nilai mutlak. Yang pertama mengenai nilai mutlak sebagai jarak pada garis bilangan. Nilai mutlak bilangan X yang dinotasikan dengan X yang terlihat pada PPT, X yang diapit oleh dua garis tegak lurus, dibaca nilai mutlak dari X dapat diartikan sebagai jarak suatu bilangan dari 0 pada suatu garis bilangan tanpa memperhatikan arahnya. Kita lihat contohnya. Nilai mutlak dari X sama dengan 4. Berapakah nilai X yang memenuhi? Nilai mutlak dari X sama dengan 4 dapat diartikan berapa nilai X yang memenuhi yang berjarak 4 dari 0 pada garis bilangan. Maka akan kita peroleh dua nilai X. Yang pertama yaitu dari 0 ke arah kiri berjarak 4 dan yang kedua yaitu dari 0 ke kanan berjarak 4. Kita dapat melihat gambar garis bilangan di bawah ini. Dari gambar tersebut, terlihat nilai yang berjarak 4 dari 0 adalah positif 4 dan negatif 4. Sehingga untuk persamaan nilai mutlak dari X sama dengan 4, nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 4. Nah, dari konsep tersebut, maka kita peroleh untuk Fx suatu bentuk aljabar dan K bilangan real positif berlaku nilai mutlak dari Fx sama dengan K, maka Fx sama dengan K atau Fx sama dengan negatif K. Kita lihat definisi nilai mutlak. Nilai mutlak dari sembarang nilai X anggota bilangan real yang dinotasikan dengan X didefinisikan sebagai nilai mutlak dari X sama dengan X jika X lebih dari sama dengan 0, dan nilai mutlak dari X sama dengan negatif X jika X kurang dari sama dengan 0. Materi yang kedua adalah sifat-sifat nilai mutlak. Kira-kira apa saja sih sifat-sifat nilai mutlak? Yuk sama-sama kita simak. Sifat-sifat nilai mutlak, di sini terdapat 8 sifat-sifat. Yang pertama, nilai mutlak dari negatif X akan sama dengan nilai mutlak X. Yang kedua, nilai mutlak X akan sama dengan akar dari X kuadrat. Yang ketiga, nilai mutlak dari X yang dikuadratkan akan sama dengan negatif X kuadrat. Nilai mutlak dari negatif X kuadrat dan akan sama dengan X kuadrat. Sifat yang keempat yaitu jika terdapat nilai mutlak dari X min Y itu akan sama dengan nilai mutlak dari Y min X. Sifat yang kelima yaitu nilai mutlak dari X kali Y akan sama dengan nilai mutlak X dikali dengan nilai mutlak Y. Sifat yang keenam yaitu pembagian nilai mutlak. Jika terdapat nilai mutlak dari X per Y itu akan sama dengan nilai mutlak dari X per Y, di mana Y-nya itu tidak sama dengan 0. Sifat yang ketujuh yaitu nilai mutlak X plus Y akan kurang dari sama dengan nilai mutlak X plus nilai mutlak Y. Sifat yang kedelapan yaitu nilai mutlak X dikurangi nilai mutlak Y akan kurang dari sama dengan nilai mutlak X dikurangi Y. Nah, dari sifat-sifat nilai mutlak ini nantinya akan diaplikasikan ke dalam contoh soal nilai mutlak.
Salah satunya adalah sebagai berikut. Tentukan nilai dari nilai mutlak 3x min 5 untuk x sama dengan 3 dan untuk x sama dengan negatif 2. Bila disamakan dengan nilai mutlak, maksudnya sifat-sifat nilai mutlak, contoh soal ini merupakan contoh soal nilai mutlak yang poin ke 1 ya, ini bisa poin ke 1 karena ini masih bentuk dasar dari nilai mutlak. Di sini soalnya adalah nilai mutlak dari 3x min 5. Disuruh menentukan jika nilai x-nya sama dengan 3 dan nilai x-nya sama dengan 2. Pertama-tama kita akan mengerjakan yang nilai x-nya itu sama dengan 3. Di sini nilai mutlak dari 3x min 5 sama dengan, karena diketahui x-nya akan dibuat sama dengan 3, maka kita substitusikan nilai x-nya itu ke dalam persamaan nilai mutlak ini, di mana 3 dikali 3, 3-nya ini adalah nilai x dikurangi 5. Selanjutnya, 3 dikali 3 akan sama dengan 9, dikurangi 5, karena turun dari sini, maka nilai mutlak dari 9 min 5 adalah 4. Maka diperoleh nilai mutlak dari 4 adalah 4. Selanjutnya, untuk x sama dengan min 2. 3x min 5 sama dengan 3 dikali min 2 min 5. Min 2-nya ini adalah nilai x yang diketahui dalam soal. Maka diperoleh negatif 6 min 5 sama dengan nilai mutlak dari min 11. Nah, di sini ada pengaplikasian dari sifat nilai mutlak yang poin pertama, di mana nilai mutlak dari x akan sama dengan nilai mutlak x. Maka di sini negatif dikali min 11 sama dengan 11. Materi yang ketiga yaitu membahas tentang persamaan nilai mutlak. Apa sih persamaan nilai mutlak ini? Dilihat dari pengertian, persamaan nilai mutlak adalah nilai mutlak dari angka yang dapat didefinisikan sebagai jarak atau angka di atas titik 0 pada garis angka, tanpa perlu memperhatikan arahnya. Nah, adapun bentuk umum dari persamaan nilai mutlak adalah AX plus B. Nilai mutlak dari AX plus B ini akan menghasilkan U dan negatif U, di mana U-nya ini adalah AX plus B dan negatif U-nya ini adalah negatif dikali AX plus B. Nilai mutlak dari U atau nilai mutlak dari AX plus B akan bernilai AX plus B jika U atau AX plus B-nya ini lebih dari sama dengan 0. Dan jika AX plus B-nya ini kurang dari 0, maka nilai mutlak dari U atau nilai mutlak dari AX plus B ini akan bernilai negatif, yaitu negatif U atau sama dengan negatif AX plus B. Nah, selanjutnya, untuk A lebih dari 0, itu akan menghasilkan persamaan nilai mutlak sebagai berikut. Bila A-nya lebih dari 0, maka nilai mutlak dari AX plus B-nya ini akan sama dengan AX plus B atau negatif AX plus B. Akan menghasilkan AX plus B jika X-nya itu lebih dari sama dengan negatif B per A. Dan akan menghasilkan negatif dikali AX plus B jika nilai X-nya itu kurang dari negatif B per A. Dan selanjutnya, untuk A kurang dari 0, maka bentuk persamaannya adalah sebagai berikut.
Untuk A kurang dari 0, persamaannya nilai mutlak AX plus B akan sama dengan AX plus B atau negatif AX plus B. Nilai mutlak akan menghasilkan AX plus B jika X-nya ini kurang dari negatif B per A. Dan akan menghasilkan negatif kali AX plus B jika nilai X-nya itu lebih dari sama dengan negatif B per A. Selanjutnya kita akan mempelajari persamaan nilai mutlak bentuk dua ruas, yaitu nilai mutlak AX sama B sama dengan nilai mutlak BX sama D. Nah, dimana dalam pengerjaannya nanti akan melalui dua pengerjaan, yaitu pengerjaan yang dengan positif dan pengerjaan yang dengan negatif. Nah, dalam nilai mutlak bentuk dua ruas ini kita sudah menggunakan interval seperti persamaan nilai mutlak bentuk umum. Jadi himpunan penyelesaian yang akan kita peroleh nantinya yaitu real dari perhitungan persamaan nilai mutlak yang kita cari. Nah, contoh soalnya yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak 2x dikurangi 1 sama dengan nilai mutlak x tambah 2. Nah, untuk pengerjaannya kita akan coba untuk mengerjakan yang bernilai positif terlebih dahulu. Nah, kita keluarkan nilai mutlaknya yaitu menjadi 2x dikurangi 1 sama dengan x ditambah 2. Nah, karena kita mengerjakan yang bernilai positif dulu, maka 2x dikurangi 1 sama dengan positif x ditambah 2. Hasilnya akan tetap x ditambah 2, positif x ditambah 2. Nah, jadi kita pindah luaskan yang x ini ke sebelah kiri dan negatif 1 ini ke sebelah kanan. Jadi 2x dikurangi x sama dengan 2 ditambah 1. Nah, 2x dikurangi x itu sama dengan x dan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi x-nya yaitu 3. Nah, kita ke pengerjaan yang negatif, yang bernilai negatif. Kita sama keluarkan terlebih dahulu nilai mutlaknya yaitu 2x dikurangi 1 sama dengan x ditambah 2. Nah, karena yang kedua ini bernilai negatif, maka kita kalikan x tambah 2 dengan negatif. Jadi negatif x dikurangi 2. Nah, 2x dikurangi 1 sama dengan negatif x dikurangi 2, kita tidak luaskan negatif x ke sebelah kiri dan negatif 1 ke sebelah kanan. Maka menjadi 2x tambah x sama dengan negatif 2 ditambah 1. Nah, 2x tambah x sama dengan 3x dan negatif 2 ditambah 1 sama dengan negatif 1. Maka x-nya yaitu adalah negatif 1 per 3. Jadi HP yang diperoleh dari himpunan penyelesaian yang diperoleh dari persamaan nilai mutlak 2x dikurangi 1 sama dengan negatif x tambah 2 yaitu negatif 1 per 3 dan 3. Nah, selanjutnya kita ke persamaan nilai mutlak bentuk nilai mutlak AX plus B plus minus nilai mutlak AX plus B. Nah, untuk mengetahui persamaan nilai mutlak bentuk ini, nah kita simak contoh soal berikut ini, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak x kurangi 1 ditambah nilai mutlak x kurangi 2 sama dengan 4. Nah, untuk menjawab penyelesaian, menentukan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak bentuk ini, kita cari pembuat 0 dari nilai mutlak x dikurangi 1 dan pembuat 0 dari nilai mutlak x dikurangi 2. Nah, di mana pembuat 0 dari nilai mutlak x dikurangi 1 itu adalah x sama dengan 1. Kenapa? Karena kalau misalkan x ini adalah 1, maka 1 dikurangi 1 hasilnya adalah 0. Dan pembuat 0 untuk nilai mutlak x dikurangi 2 itu adalah x sama dengan 2. Sehingga didapat 3 interval, yaitu x kurang dari sama dengan 1, x lebih besar dari 1 kurang dari sama dengan 2, dan x lebih besar dari 2. Nah, untuk x kurang dari 1, maka nilai mutlak x dikurangi 1 ditambah nilai mutlak x dikurangi 2 sama dengan 4, hasilnya adalah negatif kali x dikurangi 1 dikurangi x dikurangi 2 sama dengan 4. Nah, kita kalikan terlebih dahulu negatif ini terhadap x kurangi 1. Nah, jadi negatif kali x, dan negatif kali negatif 1,
menjadi positif 1. Nah, yang ini juga kita kalikan sama. Negatif dikali X yaitu negatif X, dan negatif dikali negatif 2 yaitu positif 2 dengan 4. Nah, jadi negatif X tambah 1 dikurangi X ditambah 2 sama dengan 4. Nah, negatif X dikurangi X hasilnya akan negatif 2X, dan 1 ditambah 2 hasilnya plus 3. Nah, kita pindah ruaskan plus 3 ini ke sebelah kanan. Jadi negatif 2X sama dengan 4 dikurangi 3. Nah, karena pindah ruaskan berarti dari positif 3 menjadi negatif 3. Nah, jadi hasil X-nya yaitu adalah 4 dikurangi 1 kan 1. Ini kita pindahkan di sini ya. Negatif 2X sama dengan 1, yaitu X-nya adalah negatif 1/2. Nah, untuk interval yang X lebih besar dari 1 kurang dari sama dengan 2, maka nilai mutlak X kurangi 1 ditambah nilai mutlak X kurangi 2 sama dengan 4 itu yaitu X dikurangi 1 dikurangi X dikurangi 2 sama dengan 4. Kita kalikan yang ini dulu ya, negatif ini ke X kurangi 2, jadi negatif X kurangi 2, jadi X dikurangi 1 dikurangi X dikurangi 2 sama dengan 4 itu adalah X dikurangi 1 dikurangi X plus 2 sama dengan 4. X dikurangi X ini kan habis ya, 0, dan negatif 1 ditambah 2 itu adalah 1. Nah, 1 ini tidak sama dengan 4, maka untuk interval ini tidak memenuhi himpunan penyelesaiannya. Nah, selanjutnya untuk X yang lebih besar dari 2, maka nilai mutlak X dikurangi 1 ditambah nilai mutlak X dikurangi 2 sama dengan 4 akan menjadi X dikurangi 1 ditambah X dikurangi 2 sama dengan 4. Nah, X tambah X yaitu 2X, dan negatif 1 dikurangi 2 itu akan menghasilkan negatif 3. Nah, 2X sama dengan 4 plus 3. Plus 3 ini dari mana? Dari perpindahan luas dari negatif 3 yang ini. Pindah ke sini, negatif 3 yang asalnya negatif 3 di luas ini menjadi positif 3 di luas kanan. 2X sama dengan 4 plus 3 sama dengan 2X dengan 7. Nah, X sama dengan 7/2. Jadi, himpunan penyelesaian dari harga mutlak atau nilai mutlak X dikurangi 1 ditambah nilai mutlak X dikurangi 2 sama dengan 4 adalah 1/2 dan 7/2. Nah, itulah persamaan nilai mutlak disebutkan. Nah, semoga teman-teman sekalian paham dengan apa yang telah dijelaskan. Oke, selanjutnya materi yang terakhir yaitu pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, pertidaksamaan nilai mutlak atau pertidaksamaan absolut adalah suatu pertidaksamaan yang selalu benar untuk setiap nilai pengganti variabelnya, di mana tanda dari nilai mutlak atau pertidaksamaan nilai mutlak yaitu tanda kurang dari atau sama dengan, lebih dari, atau lebih dari sama dengan. Nah, selanjutnya mengenai bentuk umum pertidaksamaan nilai mutlak. Ada 5 bentuk umum. Yang pertama, mutlak fx kurang dari A, dan A itu konstanta, di mana A itu harus bernilai positif. Jadi, A lebih dari 0. Yang kedua, mutlak fx lebih dari A dan A lebih dari 0. Yang ketiga, mutlak fx kurang dari gx. Nah, dari kedua ini, ruas kiri dan ruas kanan sama-sama bervariabel dalam tanda mutlak. Tanda yang di tengah bisa
ganti menjadi kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau lebih dari sama dengan. Nah, yang keempat yaitu suatu bilangan A atau B, suatu bilangan A dan B bernilai real positif untuk A kurang dari mutlak fx kurang dari B. Nah, yang terakhir yaitu mutlak fx per mutlak gx kurang dari A. Selanjutnya, contoh dari bentuk umum pertidaksamaan yang pertama, yaitu cara untuk menyelesaikan bentuk umum yang seperti itu, kita pertama-tama rubah ke dalam bentuk min A kurang dari fx kurang dari A. Contoh, tentukan nilai x yang memenuhi pertidaksamaan berikut. Mutlak 2x min 3 kurang dari 7. Nah, nilai dari 2x min 3, mutlak 2x min 3 itu merupakan fx-nya, dan yang 7 itu merupakan A, konstantanya. Nah, kita akan menyelesaikannya. Yang pertama, si fx ini kita ubah menjadi min A kurang dari fx kurang dari A. Nah, kan di sini A-nya itu 7 ya, jadi min 7 kurang dari 2x min 3 kurang dari 7. Nah, untuk mencari x, kan kita mau mencari x ya yang di tengah. Kita tambahkan dulu tambah 3 untuk menghilangkan angka min 3 dari sini. Min 3 di sini. Jadi, min 7 ditambah 3 kurang dari 2x min 3 ditambah 3 kurang dari 7 ditambah 3. Nah, hasilnya yaitu min 4 kurang dari 2x kurang dari 10. Nah, kita cari lagi si x-nya untuk menjadi x. Jadi, kita bagi menjadi 2. Min 4 dibagi 2 sama dengan min 2. 2x dibagi 2 sama dengan x. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi, nilai x yang memenuhi adalah min 2. Min 2 kurang dari x kurang dari 5. Sekian. Wah, ternyata materi nilai mutlak ini tidak sesulit yang kita bayangkan ya. Semoga kita dapat memahami materi nilai mutlak ini dengan sangat baik dan bisa mengamalkannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.